Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai analisis proses produksi monosodium glutamat. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari saya sendiri, Nur Rafa Hermawati dengan NPM 001, kemudian ada rekan saya Afrida Widya Syahira dengan NPM 024, kemudian ada Magfira Azmi Akila dengan NPM 026. Yang pertama di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu monosodium glutamat. MSG didefinisikan sebagai garam natrium dari asam glutamat yang pertama kali disiapkan pada tahun 1908 oleh seorang ahli biokimia Jepang, Kikunae Ikeda, dari rumput laut yang dapat dimakan. MSG ini dikenal memberikan rasa umami yang merupakan salah satu dari 5 rasa yang dasar. Selanjutnya, di sini ada beberapa metode produksi untuk pembuatan MSG. Namun dalam proses ini kita menerapkan metode fermentasi yang dimana di dalamnya itu menggunakan bantuan mikroorganisme untuk mengubah gula menjadi MSG melalui fermentasi bakteri. Nah, metode ini itu merupakan metode yang ramah lingkungan dan bisa menghasilkan MSG dengan kemurnian dengan tingkat yang tinggi. Selanjutnya ada komposisi senyawa dari MSG. Ada glutamat yang merupakan komponen utama MSG, sekitar 78% dari komposisi MSG. Glutamat itu berfungsi sebagai neurotransmitter dalam sistem saraf dan berperan dalam meningkatkan cita rasa makanan. Yang kedua ada natrium, sekitar 12% dari komposisi MSG adalah natrium. Natrium itu berfungsi untuk menyeimbangkan muatan listrik dalam sel dan juga berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang ketiga ada air, sekitar 10% dari MSG terdiri dari air. Kehadiran air dalam MSG itu penting untuk stabilisasi dan kelarutan senyawa dalam larutannya. Selanjutnya, manfaat dari MSG sendiri itu biasanya MSG kan bentuknya tuh berwujud bubuk kristal berwarna putih bening dan telah lama digunakan sebagai bahan tambahan pada berbagai jenis makanan untuk meningkatkan cita rasa. MSG berfungsi sebagai bahan penyedap yang dapat meningkatkan rasa umami dalam makanan sehingga banyak digunakan dalam industri makanan dan kuliner. Selain itu, MSG juga memiliki aplikasi dalam nutrisi tanaman dan pakan ternak. Lalu di sini saya akan membahas alat-alat dan juga mesin yang digunakan dalam produksi MSG atau monosodium glutamat. Di sini yang pertama ada alat mixing tank. Jadi MSG ini menggunakan bahan baku berupa molase atau tetes tebu. Jadi bahan baku molase ini dan larutan growth factor dipompakan dengan pompa menuju tangki preparasi. Tangki preparasi ini adalah mixing tank dan di dalam mixing tank ini semua bahan akan dicampurkan hingga homogen. Lalu nanti hasil dari mixing tank ini akan dipompakan ke sterilizer untuk disterilisasi. Larutan ini akan disterilisasi dalam sterilizer pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 1 jam. Lalu hasil dari larutan yang sudah disterilisasi ini masuk ke fermentor. Jadi seed atau mikroba Bifidobacterium flavum atau bisa juga menggunakan mikroba lain seperti Corynebacterium glutamicum dialirkan ke dalam fermentor untuk selanjutnya dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi ini berlangsung selama 35 jam pada suhu 30 derajat Celcius dalam kondisi aerob. Bisa di next. Lalu selanjutnya setelah mengalami proses fermentasi, nanti akan menghasilkan berupa cairan asam glutamat yang nantinya akan masuk ke dalam proses rotary drum filter atau proses filtrasi. Jadi dalam rotary drum filter ini berguna untuk memisahkan padatan dari cairan hasil fermentasi. Lalu nanti cairan bersih yang telah bebas dari padatan dialirkan ke tahap evaporasi dan juga kristalisasi untuk menghasilkan MSG yang murni. Lalu selanjutnya ada proses evaporasi di dalam alat yang bernama evaporator. Jadi larutan monosodium glutamat atau MSG yang dari tangki intermediat tadi dipompakan dengan pompa ke evaporator untuk dipekatkan. Evaporator ini dia beroperasi pada suhu 107 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Lalu selanjutnya adalah proses kristalisasi dengan alat crystallizer. Nanti dalam alat bernama crystallizer ini cairan asam glutamat akan dikristalkan sehingga nanti dia akan berbentuk padatan. Kristalizer ini beroperasi pada suhu 30 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Lalu untuk proses yang terakhir ini ada alat bernama rotary dryer. Jadi kristal monosodium glutamat yang tadi telah dikristalkan sebelumnya
eh, itu masih berbentuk basah. Lalu nanti dia akan dikeringkan oleh si rotary dryer ini pada suhu 112 derajat Celcius dan dengan tekanan 1 atm. Next. Di sini bisa dilihat diagram dari proses produksi MSG. Yang pertama di sini ada di medium preparation tank atau dinamakan mixing tank. Jadi di sini semua bahan itu dimasukkan, yaitu bahan bakunya berupa molase dan juga bahan-bahan pendukung lainnya. Lalu setelah dicampurkan setelah dicampurkan hingga homogen, semua bahan tersebut nanti akan dipompakan ke dalam mesin sterilizer untuk disterilisasi. Fungsi dari sterilisasi ini untuk menghilangkan bakteri yang tidak diinginkan. Di dalam sterilizer ini dia dibantu oleh uap panas atau steam dengan suhu 121 derajat Celcius. Lalu nanti hasil dari cairan yang sudah disterilisasi akan masuk ke dalam fermentor. Nah, di dalam fermentor ini nanti dia sudah ada bakteri yang digunakan untuk mengubah glukosa menjadi asam glutamat. Nah, di dalam fermentor ini dia terdapat berbagai macam sensor untuk mengatur kondisi lingkungan seperti sensor suhu, pH, dan juga sensor-sensor lainnya. Lalu hasil dari fermentasi ini berupa asam glutamat cair yang kemudian nanti akan dipompa ke dekanter. Lalu di situ akan mengalami berbagai macam proses. Nanti dia juga akan mengalir ke rotary drum filter untuk mengalami proses filtrasi atau pemurnian dengan menghilangkan kotoran-kotoran dan juga padatan yang terdapat dalam cairan asam glutamat. Lalu setelah itu akan ada proses dekolorisasi menggunakan carbon treatment. Jadi dia ini menggunakan karbon aktif untuk mengubah si asam glutamat ini menjadi warna putih. Jadi dia ini menjadi lebih murni dan lebih bersih begitu. Jadi eh, ini juga merupakan termasuk ke dalam tahap pemurnian. Lalu nanti setelah mengalami tahap pemurnian ini, si cairan monosodium glutamat ini akan masuk ke tahap evaporasi. Tapi sebelum itu dia akan mengalami proses yang namanya adalah netralisasi di alat yang bernama netralizer. Dia ini akan ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida. Setelah dinetralisasi ini baru dia masuk ke dalam alat yaitu evaporator untuk mengalami evaporasi. Di sini si cairannya akan dipekatkan. Lalu nanti setelah dievaporasi, dia ini akan masuk ke dalam alat yang bernama crystallizer untuk diubah menjadi berbentuk padatan kristal. Lalu setelah itu, setelah dikristalkan, dia ini akan difiltrasi lagi selama beberapa kali untuk menghasilkan MSG yang lebih murni. Lalu setelah itu barulah dia ini akan masuk ke dalam rotary drum dryer, akan dikeringkan sehingga nanti akan terbentuk kristal MSG yang sudah siap untuk dikemas. Lalu nanti selanjutnya akan masuk ke storage dan nanti akan siap untuk didistribusikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mass balance. Untuk persamaan dari mass balance sendiri itu dapat dituliskan sama dengan akumulasi sama dengan input dikurang output ditambah generasi dikurang konsumsi. Dan untuk mass balance steady state-nya dapat dituliskan dengan akumulasi sama dengan input dikurang output. Lanjut. Nah, di sini sudah ditampilkan dari skema dan juga tabel hasil perhitungan dari mass balance sendiri. Untuk total nilai pada alat pertama yaitu blending tank itu sama atau seimbang input maupun outputnya dengan total nilainya yaitu 9.640,84 dengan komposisi glukosa 70%, inert 7%, nutrien biotin 10% dan H2O. Dan pada autoclave memiliki nilai total input dan outputnya juga sama yaitu seimbang dengan nilai itu 9.640,84 dengan komposisi glukosa 70%, inert 7%, nutrien biotin 10% dan H2O. Lanjut. Selanjutnya, pada fermentor memiliki total nilai input dan output yang juga seimbang atau sama dengan nilai yaitu 11.993,71 dengan komposisi glukosa 70%, inert 7%, nutrien biotin 10%, H2O, NH4OH, 0
O2 21%, N2 79%, Corynebacterium, asam glutamat, CO2, dan biomass. Selanjutnya pada rotary vacuum filter, total nilai input dan outputnya juga seimbang atau sama, yaitu 10.931,70 dengan komposisi glukosa 70%, INA 7%, H2O, O2 21%, N2 79%, asam glutamat, CO2, dan biomass. Lanjut. Lalu pada heat exchanger memiliki total nilai dari input dan output juga seimbang atau sama dengan nilai yaitu 8.297,55 dengan komposisi asam glutamat dan H2O. Lalu pada alat neutralizer memiliki total nilai input dan juga output yang seimbang atau sama dengan nilai yaitu 8.927,65 dengan komposisi asam glutamat HCl, NaOH, NaCl, H2O, dan monosodium glutamat. Selanjutnya. Lalu pada decolyzer dengan total nilai input dan output juga sama atau seimbang yaitu 8.978,97 dengan komposisi monosodium glutamat berwarna coklat, H2O, NaCl, activated carbon, cake activated carbon, dan monosodium glutamat berwarna putih. Lalu pada alat evaporator dengan total nilai input dan output juga sama atau seimbang yaitu 8.927,65 dengan komposisi itu ada monosodium glutamat berwarna putih, H2O, NaCl, dan vapor. Selanjutnya. Lalu ada crystallizer dengan total nilai input dan output juga seimbang atau sama, 4.486,97 dengan komposisi monosodium glutamat berwarna putih, H2O, dan NaCl. Selanjutnya ada alat basket centrifugation atau centrifugation dengan total nilai input dan output yang juga seimbang atau sama, yaitu 4.487,77 dengan komposisi ada monosodium glutamat, mother liquor, H2O input, NaCl, dan H2O. Selanjutnya. Yang terakhir di sini ada rotary dryer dengan total nilai input dan output juga sama atau seimbang yaitu 3.577,64 dengan komposisi monosodium glutamat, H2O, O2 21%, dan N2 79%. Dan pada proses atau olah terakhir ini juga pastinya udah dihasilkannya monosodium glutamat yang kering dengan berat 2.551,99 dengan kadar air kurang dari 0,5%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan energi balance. Energi balance ini dalam setiap tahapan produksinya itu untuk digunakan untuk memastikan penggunaan energi yang lebih efisien dan optimal supaya untuk mengurangi pemborosan energi. Yang pertama di sini ada persamaan energi balance, yaitu akumulasi sama dengan energi ditransfer ditambah energi terbangkitkan dikurangi energi ditransfer yang keluar dari sistem, kemudian dikurangi energi yang terkonsumsi. Kemudian untuk W sama dengan usaha yang terjadi pada sistem. Nah, pada persamaan ini, usaha yang terjadi ini yaitu usaha pada piston PV dan H sama dengan U ditambah PV sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. Selanjutnya di sini ada blending tanks yang untuk skemanya itu bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian di sini ada energi masuk atau energi yang digunakannya itu sebanyak 30.879,17825. Kemudian untuk energi yang keluar atau energi yang tidak terpakainya itu sebesar itu berapa? 15.439,59,09 sehingga untuk total energi yang masuknya itu sebesar 185.275,0875. Sedangkan untuk total energi yang keluar atau energi yang tidak digunakannya itu sebesar 185.275,0878. Kemudian di sini untuk energi balance autoclave yang dimana energi masuk atau energi yang digunakannya itu sebesar 14509.572,63. Kemudian untuk energi yang keluar atau energi yang tidak digunakannya itu sebesar 16983,54964.
sehingga total energi yang masuknya itu sebesar 14679.408,13. Kemudian untuk total energi yang keluarnya itu sebesar atau seimbang. Totalnya itu ini seimbang. Selanjutnya untuk di heat exchanger sendiri, untuk energi yang masuk atau energi yang dikeluarkannya itu bernilai negatif. Sedangkan untuk energi yang keluar itu sebesar 1466242,458, dan di sini dilihat untuk total energi masuk dan keluarnya itu bernilai seimbang. Kemudian di sini itu ada energi balance dari fermentor, yang dimana untuk energi yang masuknya itu bernilai negatif, itu bernilai negatif. Sedangkan untuk kilos atau energi yang keluarnya itu sebesar 17 miliar 291.335.931, dengan total energi masuknya itu lebih besar energi masuk daripada energi yang keluar. Selanjutnya di sini ada energi balance dari rotary vacuum filter. Untuk energi masuknya itu sebesar 137.766,08. Kemudian untuk energi keluarnya itu sebesar 120.432,48, dan untuk total energi masuk dan energi keluarnya itu seimbang. Kemudian di sini ada heat exchanger, yang dimana energi masuknya juga sebesar 18590,23433, dan sedangkan untuk energi yang keluar atau yang energi yang tidak terpakainya itu sebesar 644,475212. Sedangkan untuk total keseluruhan energi masuk dan energi keluarnya itu bernilai seimbang. Kemudian di sini ada neutralizer. Untuk energi masuknya itu sebesar 3.211.853,8855. Sedangkan untuk energi keluarnya atau energi yang tidak terpakainya itu sebesar 356.851,0688, dengan total keseluruhan energi masuk dan energi keluarnya itu bernilai seimbang. Kemudian di sini juga ada heat exchanger. Untuk total energi masuknya itu sebesar untuk Q yang masuk sebesar 1.881,469.496, dengan Q loss atau Q keluar sebesar 892,74188834, dengan total keseluruhannya itu bernilai seimbang. Kemudian di sini juga ada despolarizer. Untuk energi masuk atau energi yang digunakannya itu senilai 3.710.609.8406, sedangkan untuk energi yang keluarnya itu senilai 957.287,1. Kemudian di sini dapat dilihat untuk total energi masuk dan energi keluarnya itu bernilai seimbang. Selanjutnya di sini ada evaporator. Evaporator untuk energi masuknya sendiri sebesar 14.284.656,29, sedangkan untuk energi yang keluarnya sendiri itu senilai 957.287,41. Tetapi dapat dilihat untuk total keseluruhan energi masuk dan keluarnya itu bernilai seimbang. Selanjutnya di sini ada crystallizer.
Untuk total energi masuknya sendiri ini bernilai negatif dengan jumlah yang sama dengan energi yang keluar. Namun untuk energi yang keluar sendiri ini tuh bernilai positif. Dan untuk total keseluruhan energi yang masuk dan energi yang keluarnya sendiri itu bernilai negatif dengan nilai yang sama. Kemudian di sini ada basket centrifugation. Dengan energi masuknya itu sebesar 763.581,78 dengan energi yang keluar besar negatif 186.957,71. Untuk total keseluruhan energi masuk dan energi keluarnya itu bernilai sama. Selanjutnya di sini ada rotary dryer. Untuk energi masuknya sendiri itu bernilai 5.255.525,73 dengan energi yang keluarnya itu sebesar negatif 73.503,18. Dan untuk total keseluruhan energi yang masuk dan energi yang keluarnya itu seimbang. Nah, untuk sumber yang kami dapatkan itu diambil dari jurnal yang berjudul Prarancangan Pabrik Monosodium Glutamat dari molase dan urea dengan proses biosintesis. Nah, yang bersumber yang diambil dari jurnal Tugas Akhir Teknik Kimia. Boleh dilanjut? Selanjutnya di sini juga ada sumber yang kami gunakan dari mini review tentang monosodium glutamat dari Lin Yuhan Dui. Boleh dilanjut. Dan selanjutnya di sini ada jurnal yang berjudul Monosodium Glutamate Commercial Production Positive and Negative Effect on Human Body and Remedies. Itu didapatkan dari jurnal dari Institute of Industrial Technology, yang dimana dari jurnal kami gunakan sebenarnya ada tambahannya lagi, cuman emang topiknya akan sekitar tentang monosodium glutamat dan mass balance atau energi balance-nya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.